Anda masih menyaksikan Insight Politics with Diana Valencia dan kami akan lanjutkan diskusi pada malam hari ini soal relevansi Board of Peace dan juga inisiatif dari Presiden Prabowo untuk menengahi konflik di Timur Tengah yang tadi menurut pendapat Pak Hasib dan juga Pak Fuad ini sebenarnya adalah dua hal yang berbeda begitu. Pak Hasib, kalau tadi kita sudah banyak bicara begitu ya soal relevansi Indonesia untuk tetap berada di Board of Peace atau mungkin pergi saja dari Board of Peace. Tapi saat ini saya mau beralih fokus kita ini soal inisiatif dari Presiden Prabowo untuk menjadi penengah antara konflik Iran dan juga Amerika Serikat dan juga Israel. Mungkinkah hal itu terjadi? Apakah kita punya rekam jejak sebagai mediator di konflik-konflik geopolitik sebelumnya? Makasih Mbak. Menurut saya nilainya bukan pada mungkinkah atau tidak. Kita harus punya kesadaran perang ini sekarang sudah mulai melebar kemana-mana. Seluruh pihak, seluruh negara terdampak dari perang ini. Jadi sebenarnya perang ini membutuhkan peran dari semua kita, peran dari para pemimpin. Nah oleh karena itu yang harus diangkat adalah bisakah kita berperan di situ atau apa yang harus dilakukan oleh kita semua dalam rangka berperan di situ. Dan siapapun di Indonesia atau bahkan di negara manapun kalau mau berperan menurut saya sekarang sangat dibutuhkan karena ini sudah berdampak ke mana-mana. Nah oleh karena itu di waktu yang terpisah atau sebelumnya dari forum ini di sini juga saya sampaikan sebenarnya dengan koneksi Pak Prabowo yang cukup bagus dengan para pemimpin, itu waktunya untuk digunakan gitu. Untuk digunakan bagaimana cara menemukan celah paling tidak untuk mendeeskalasi konflik ini. Misalkan yang terbaru kita sudah dengar Presiden Putin sudah kontak langsung dengan Trump. Nah itu kan artinya memang ya itu yang dibutuhkan gitu. Kita harus komunikasi informal begitu ya. Dan ini nggak bisa single faktor lagi gitu karena terlalu besar. Makanya beberapa waktu lalu saya mengusulkan sampai 4 negara. Misalkan dari Turki, kemudian dari negara Timur Tengah sendiri, dari Arab Teluk ya yang mungkin sekarang terdampak daripada ini, dan yang ketiga yaitu di antara Rusia dengan Cina. Ya memang hanya ini yang sangat mungkin masih masuk ke Amerika, bisa masuk ke Israel dan bisa masuk juga ke Iran. Nah menurut Pak Hasib peran kita apa? Apakah mendorong 4 negara yang bisa dalam tanda kutip berperan besar menjadi mediator begitu untuk menyegerakan deeskalasi itu atau seperti apa? Iya, koordinasi entah di depan publik atau di balik layar menurut saya dibutuhkan gitu. Bagaimana para pihak ini bisa bergerak cepat. Ini kan kita sudah masuk di hari ke-11 dan eskalasi konfliknya semakin kemana-mana. Kita sekali lagi nggak bisa hanya menonton, ini bukan tontonan. Perang ini dampaknya luar biasa secara ekonomi, secara apa namanya politik, dan juga yang paling mengerikan ini kan budaya kekerasan. Saya mengamatin soal ini kita bareng-bareng bukan hanya dari perang ini. Coba kita bayangkan dari 2023 Israel menyerang Hamas sampai sekarang 2026. Coba berapa ribu tayangan kekerasan yang kita terus tampilkan 24 jam itu. Dan sekali lagi kita bicara tentang prospek kehidupan kita ke depan. Kalau kita nggak bisa memanage ini menjadi lebih damai, kita khawatirnya ke depan justru semakin banyak orang yang terinspirasi dengan cara-cara kekerasan. Karena sajian kita, pembicaraan kita adalah pembicaraan tentang kekerasan. Jadi harus ada komitmen dari semua kita bagaimana membentuk kehidupan kita ini untuk menjadi lebih damai ke depan. Dan persis di situ menurut saya berbagai macam inisiatif untuk menurunkan perang ini itu dibutuhkan siapapun orangnya. Mau presiden, mantan wakil presiden, atau bahkan orang biasa sekalipun. Kalau kamu bisa meyakinkan Trump sekarang untuk nahan diri, meyakinkan Netanyahu sekarang untuk lebih mawas diri, meyakinkan Iran sekarang untuk cooling down. Saya rasa itu yang menjadi kebutuhan masyarakat global hari ini. Saya mau beralih ke Pak Fuad. Pak Fuad mungkin boleh tanggapi Pak bahwa tadi Pak Hasib menyampaikan perang ini bukan tontonan, bahwa peran sekecil apapun dibutuhkan. Nah di mana standpoint Indonesia saat ini? Apa yang sedang Indonesia upayakan atau usahakan untuk mendeeskalasi konflik di Timur Tengah? Ya, terima kasih Mbak Diana. Yang saya pertama ingin menggarisbawahi yang disampaikan Mas Hasib tadi bahwa kita jangan hanya menjadi penonton saja dalam keadaan dunia yang sangat mengkhawatirkan, sangat menegangkan, dan sangat bisa mendemoralisasi semua orang. Jadi saya setuju dengan Mas Hasib tadi bahwa Indonesia itu tidak hanya menjadi penonton. Dan ini sangat terkait dengan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo, bahwa beliau
yang disampaikan sejak tahun lalu, Indonesia itu tidak hanya menjadi penonton tapi ingin memberikan kontribusi yang nyata. Jadi Indonesia ingin one way forward itu yang lebih maju lagi. Nah, Terus yang kontribusi kedua, seperti apa Pak yang sekarang sedang diupayakan oleh Indonesia, realnya? Indonesia secara real berkontribusi melalui yang pertama soal bilateral. Misalkan itu 3 hari sebelum serangan Amerika dan Israel terhadap Iran, sebetulnya duta besar Iran di Indonesia itu menemui Bapak Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, dan waktu itu Pak Duta Besar juga menyampaikan bahwa Iran itu sudah punya hubungan yang sangat erat dengan Indonesia hampir 75 tahun, dan itu hubungan itu ingin terus dipelihara dan ditingkatkan juga. Terus yang kedua, sebetulnya hubungan bilateral, langkah bilateral itu juga dilakukan misalkan ketika Pak Menlu Sugiono berada di Amerika Serikat. Waktu itu beliau menemui perwakilan resmi Palestina di Amerika, di New York. Setelah itu beliau juga ketemu dengan Sekjen PBB, dan mereka mengharapkan Indonesia lebih berkontribusi aktif dan memperkuat kerjasama multilateral itu. Terus yang ketiga yang dilakukan Indonesia itu dengan kerjasama dan lobby-lobby multilateral itu. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan juga disampaikan Mas Hasib, salah satu kelebihan Bapak Presiden Prabowo itu kan dekat dengan pemimpin-pemimpin dunia yang lain. Beliau dekat dengan Macron, beliau dekat dengan Xi Jinping, beliau dekat dengan Anthony Albanese, Perdana Menteri Australia, beliau dekat dengan Raja Jordania, dengan Emir Uni Emirat Arab dan sebagainya. Itu dilakukan oleh Pak Prabowo pada saat ini juga. Beliau sudah menelepon pimpinan-pimpinan negara di Timur Tengah itu untuk mendiskusikan apa langkah-langkah nyata yang harus segera dilakukan untuk mendeseskalasi perang itu. Dan yang keempat, Pak Menlu juga menindaklanjuti arahan Pak Presiden itu dengan menelepon dan berkoordinasi dengan negara-negara yang ada di Timur Tengah, koordinasi dengan menlu-menlu yang lain untuk melakukan sebuah hal yang sangat penting dan segera dilakukan itu. Dan yang kelima, yang dilakukan konkret itu ya kita harus melindungi warga negara Indonesia yang ada di Timur Tengah yang saat ini membutuhkan perhatian, karena itu kan mereka butuh penanganan segera. Dan yang saya ingin tambahkan bahwa saya setuju dengan Mas Hasib tadi bahwa sebetulnya Indonesia selain melakukan diplomasi bilateral dan multilateral itu, Indonesia juga terus melakukan diplomasi kemanusiaan. Jadi meskipun pembicaraan tentang board office itu sedang ditangguhkan, tapi Indonesia tetap punya perhatian dan tetap menjadikan soal Palestina itu perhatian penuh, dan ini dikerjasamakan terus. Misalkan nanti bulan depan, bulan April, kan Indonesia menjadi tuan rumah dan ketua yang D8 Developing Countries itu, 8 Developing Countries yang akan menyelenggarakan KTT di Jakarta, dan saat itu pasti akan membicarakan hal-hal yang konkret dan upaya-upaya strategis yang harus dilakukan untuk segera mengakhiri perang itu, agar kekhawatiran orang bahwa perang dunia ketiga itu akan terjadi bisa diminimalisir dan kita semua bisa berperan aktif untuk mencegah terjadinya perang secara besar-besaran itu, Mbak. Oke, baik. Terakhir, saya mau ke Pak Hasib ini sebagai closing statement. Sebenarnya apa yang seharusnya ataupun yang bisa Indonesia manfaatkan? Kalau tadi Pak Hasib mention soal bagaimana sisi social butterfly-nya Presiden Prabowo harusnya bisa dimanfaatkan, soal diplomasi setengah kamar itu harus banyak dimanfaatkan Indonesia. Apakah Anda merasa bahwa hal ini juga sudah cukup dilakukan oleh pemerintah Indonesia daripada misalnya high call-nya menjadi mediator Iran dan juga Israel begitu? Ya, sebenarnya saya yakinlah di level Pak Presiden atau mungkin para menteri, mereka sudah mencoba melakukan banyak hal. Tapi sekali lagi itu mungkin belum sampai ke publik. Nah, disitulah mungkin di era seperti sekarang kan nggak perlu yang besar-besar. Seperti yang kecil-kecil tapi itu bisa mewarnai. Misalkan kita bicara sosmed. Cara kemudian bekerja di sosmed, Pak Prabowo sama Donald Trump itu dibikin sedemikian rupa dan disebar kemana-mana. Ini seakan-akan pesannya adalah bahwa beliau hanya dekat dengan Donald Trump. Berarti pemerintah juga harus mengimbangi itu semua. Sampaikan apa yang memang sudah dilakukan. Enggak kok, beliau juga dekat sama Putin. Silakan sebar juga gitu. Jangan ini kayak apa ya, kayak canggung, kayak tidak bisa mengimbangi kebutuhan publik. Publik kan sebenarnya hanya butuh tahu apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, apa yang sudah dilakukan oleh presiden. Misalkan dulu Pak Presiden sering telepon dengan
presiden tertentu. Betul. Itu kan tampil ke publik. Betul. Nah sekarang publik juga ingin tahu gitu. Ketika misalnya mau menelpon Dubes Iran. Dubes Iran, mau nelpon mungkin Raja Yordania atau mungkin mau nelpon Trump sendiri gitu kan. Sampaikanlah pandangan publik ini bahwa perang ini sudah menghancurkan semua itu. Jadi bagaimana kita bisa mengurangi atau bahkan menghentikan. Itu kan publik juga akan langsung nangkep, oh ya presiden melakukan itu gitu. Dengan Putin bisa juga ditelepon gitu. Kalau memang itu bisa lewat telepon. Intinya saya ingin mengatakan Timur Tengah hari ini sebenarnya bukan hanya hari ini. Saya sebagai pengamat Timur Tengah ya, bukan hanya hari ini. Dari zaman-zaman dulu, dari tahun-tahun dulu sudah terjadi perang-perang yang kompleks seperti ini dan itu bisa berdampak ke Indonesia. Karena itu menurut saya memang Indonesia harus berperan lebih strategis. Syukur-syukur kalau bisa membuat turut kontribusi dalam membentuk dunia dan Timur Tengah secara lebih damai dan tentu juga di dalam negeri. Karena masyarakat sekarang ingin di dalam juga diperhatikan dan di luar juga diperhatikan. Baik, kita harapkan semua perang dan eskalasi konflik ini berhenti karena tadi kita sampaikan dan kita diskusikan Pak, tidak ada pemenang sebenarnya dalam perangnya. Baik, terima kasih dua narasumber saya pada malam hari ini, ada Pak Hasibullah Satrawi, kemudian juga ada Pak Ahmad Fuad. Terima kasih banyak, sampai jumpa di Saat Politik berikutnya. Selamat malam, sampai jumpa.